Tingklik merupakan seperangkat gamelan berbahan bambu. Keberadaannya sudah sangat tua di Bali. Sebelum mengenal kerawitan berbahan kerawang dan besi, pengrawit Bali sepertinya sudah mengenal bambu dan kayu sebagai bilah gamelan. Namun seiring perkembangan zaman, tingklik kurang dilirik. Karena itu, keberadaan tingklik perlu dilestarikan agar tidak lenyap di telan zaman. Salah satu perupa Bali yang berupaya melestarikan kerawitan tingklik adalah Dr. Andes Imade Subrate, asal Desa Guang, Kecamatan Sukawati, yang kini tinggal di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar, Bali. Kenapa Subrate tertarik pada seni kerawitan tingklik? Bagaimana upayanya selama ini melestarikan kerawitan berbahan ramah lingkungan itu? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Imade Subrate tertarik seni sejak kecil. Selain senang kerawitan, Subrate juga suka seni lukis, seni ukir, seruling, genggong, seni patung, dan lain-lain. Khusus kerawitan tingklik, ia sudah senang memainkannya saat usia kelas 6 sekolah dasar. Darah seninya mengalir dari leluhurnya. Kumpinya, rempiang-rempiung, merupakan undagi dan penabuh gamelan. Demikian juga kakeknya Pekak Ngales juga menguasai seni. Memahami dirinya memiliki potensi seni, setelah tamat SD, Subrate memilih bersekolah di Sekolah Teknik Ukir STU Guang. Ia merupakan angkatan pertama di sekolah seni tersebut. Tamat Sekolah Teknik Ukir Guang, Subrate melanjutkan pendidikan seni rupa di SSRI Denpasar, tamat tahun 1974. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik UNUD, jurusan seni rupa. Waktu kami di Kalimantan tahun 89, kurang lebih baru 6 bulan, kebetulan ada saudara kita dinas di peternakan pindah di Tenggarong. Waktu itu kami di kota Kabupaten Kutai dulu, bukan Kutai Kartanegara. Jumlahnya 13 kakak di kota, kami di jantung kota mencari kantor polisi. Waktu itu 300 meter di tempat kos, cari kantor bupati juga dekat. Nah sekarang kan pindah. Belum pernah ke kota yang pada kota baru itu gitu. Jadi kami di sana tertarik membuat ini karena kami tidak punya gamelan. Nah kami baru di sana belum akrab dengan hubung Perisado Kalimantan Timur, Samarinda, Atlo Dalam, Bonrang, Balikpapan, kan itu termasuk Jawa Kalimantan Timur gitu. Nah kami mengangkat karena saya dari kecil senang main-main gini dari kelas 6 SD lah. Dulu itu kan kami diundang pawai acara edat Arau itu. Jadi umat Hindu pawai tahun 91 lah, lupa kami hari tanggal. Kami sudah mohon kepada panitia itu, siapa nama panitia itu, Pak Idris lah siapa dia, lupa saya. Pak, kalau boleh kami minta kami urut ketiga aja pawai. Tidak benar Pak, ini kan sejarah yang fakta berbicara, harus Hindu pertama, Bapak dari Puguyom Hindu gitu. Jadi kami dapat pertama pentas. Nah, waktu itu karena tidak ada gamelan, dan pawai itu kami buat ugoh-ugoh atau figur Anom, ada foto masih Anoman, karena misi Anom dalam Ramayana sebagai duta gitu. Itu kami buat bendera Perisado, kan tidak punya kami gambar gitu. Gambar dengan tangan, sebab terbatas lah. Ikut pawai dengan tingklik tidak begitu meriah. Pawai keduanya 2002 itu karena ada karnaval Raja Kutai setingkat Asia, itu kami sampai pawai itu lengkap. Berapa barung, ada gong dari Teluk Dalam, dari warga transmigrasi, ada gong Jawa, ada gong Bonrang, ada gong Balikpapan, ada di Samarinda, itu bergabung gitu. Waktu itu meriah sekali. Kami buat gogoh waktu itu jumlahnya 9 gogoh. Kami yang menangan figur naga yang panjangnya 25 itu dengan teknik ya gaya-gaya naga Cina, tapi karakternya Bali. 2002 ada Pak, ada karnaval itu diundang tari masal. Kami merancang sebuah pertunjuk itu adalah mementaskan artinya barong tingkling wadu galung dia dengan tokoh Raja Rama, Rawana gitu. Itu kami pentaskan. Setelah menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sarjana, Subrate diangkat menjadi guru seni. Bahkan Subrate sempat mengajar di SMIK Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur,
selama 10 tahun sejak 1989. Subrata kemudian pindah ke Bali dan mengajar di SMK Negeri 2 Sukawati dan pensiun tahun 2016. Di sela-sela mengajar, Subrata mengasah kemampuannya di bidang kerawitan, khususnya gamelan tingklik. Di kota Tenggaronglah, ia menciptakan gamelan berbahan bambu tersebut untuk mengiringi pawai yang digelar Parisade Kabupaten Kutai. Pasalnya, saat diundang mengikuti hajatan seni tersebut, pihaknya tak memiliki gamelan berbahan kerawang atau besi. Dari situlah bakat menggambelnya terus diasah. Kemudian ia mencoba membuat seperangkat gamelan yang lebih lengkap menggunakan bambu petung. Bahkan menjelang pensiun, ia bercita-cita mengembangkan kerawitan bambu itu bersama kolega dengan membentuk sanggar seni yang diberi nama Sanggar Pondok Seni Lembuswana. Sanggar ini merupakan wadah berkreasi untuk membuat seruling, genggong, seni gamelan, seni lukis, seni patung, ukiran kayu, dan lain-lain. Nah, lebihnya daun tingklik, Pak. Pertama, kita kan kalau dalam pembuatnya kita seolah berguru kepada alam, Pak. Karena membuat nada itu contohnya bambu, Bapak tahu ya, bambu petung. Itu sudah ada ruas-ruas bambu, yang paling bawah pendek, tebal, yang nomor 2 lebih panjang sedikit, nomor 3 itu sudah nada, Pak. Kita ngolah sedikit, hanya kita mencari tujuannya kemana nada, Pak. Kita ngolah. Jadi prinsipnya, Pak, di dalam buat tingklik, pertama bahan harus berkualitas, Pak. Kualitas yang kami maksudkan, bahan itu harus betul-betul usianya 3 tahun kalau dapat, Pak. Ini kami kan beli, ya penting dagangnya bilang 3 tahun kita terima, yang penting dapat beli gitu. Mengapa kualitas penting? Takut nanti gambar ini dimakan rayap, Pak. Ini syukur tidak makan rayap, karena waktu membeli bambu ini kami pilih, Pak, pengamat itu ya, itulah. Itu kiranya rahasianya bahan dulu, Pak. Nah, proses membuat singkat saja, karena bambu itu bambu itu kan bulat. Bagaimana membuat pemecahan bagi 4 itu supaya pas? Kami ambilkan tali rapia, lingkaran pada lingkar ini, kami rentangkan berapa panjang tali rapia itu, misalnya 40 bagi 2, kan 20 dulu, nah, sisa itu bagi 10, itulah lebar daun gambalnya. Dan mau belah ini tidak boleh beda, Pak. Salah sedikit dia beda suara. Kalau lebar dia suaranya lebih kecil. Kalau dihilang lagi mengecil lebarnya suaranya besar itu, walaupun panjangnya sama. Ya. Jadi kami mengamati memang sudah alam, artinya kita percaya lah, itulah lebih Tuhan. Jadi sudah ada nada di bambu, Pak. Kalau kita atur gitu. Hanya dalam proses pembuatan nada, nah, karena kami seperti kami sampaikan tadi tidak berburu, hanya imajinasi saja kami pakai. Kok bisa nada gini, bisa nada ini. Kami coba bagaimana membuat nada. Kami belah bambu udah jadi 4 dulu. Kalau bisa dibelah, boleh perluas itu dipotong-potong. Karena ruas bambu kan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Itu kami potong. Setelah itu kalau dapat direndam bagus, Pak. Lalu kita bersihkan, dicuci. Lalu kita buat bentuk. Setelah itu kami buat bentuk global, rapilah dulu. Nah, nanti setelah finishing baru kita mencari nada. Nada itu kami buat karena tidak ada tuding kami pakai, hanya mengayal, Pak. Ingat gong pelok Bali, gong biara, pasti nadanya mah dong deng dong dang deng. Kami buat 5. Sekarang masih susah, kami carikan pembanding deng ini, mana yang lebih cocok. Itu awalnya, Pak. Bandingkan. Setelah dapat nada 5, kami buat lanjutnya menjadi modal 10, jumlah 10 menjadi 15. Gamelan tingklik ciptaannya memiliki 15 bilah. Pria kelahiran Desember 1955 ini mampu memainkan gamelan lengkap seorang diri hanya dengan 2 tangannya yang ia sebut dengan teknik ngeringkes. Dalam teknik ini misalnya gamelan 2 buah gang segong kebiar yang seharusnya dipukul oleh 2 orang penabuh, akan tetapi dalam gamelan tingklik buatannya Subrata mampu memainkan sendiri sehingga mampu menghasilkan suara yang sempurna, yaitu langsung molosang dan ngelangsihang.
Apa kami buat daunnya 15, alasnya ini Pak. Karena dari pemula belajar nabuh buang gambalan Bali, baik tingklek, sebaiknya menurut saya ya, menaruh tingklek dulu. Karena di tingklek kita diajarkan tangan kiri itu ngugal. Kalau di Bali gong biarkan ngugal. Yang satu, yang soalnya jalan notol, gitu. Notol Pak. Jadi notol, kemudian kita menguasai pakem gending, ugar-ugarnya kita ikuti, sudah bisa baru kita belajar langsih. Kalau gambar Bali kan mesti langsih Pak. Mesti langsih harus memang itu hukumnya di Bali. Kalau Jawa kan tidak, di Bali langsih. Kita praktekkan. Ternyata di dalam tingklek itu istimewanya kita bisa mempraktekkan buat gendeng itu Pak sendiri. Sekali mukul gangsonya, kedua pangkelu, sekali mukul riongnya, sekali mukul calungnya. Calungnya dengan tenek siksa Pak. Ada selisih tidak boleh sama dengan mukul calung biar cepok. Itu sisik ting neng nong neng nang neng nong neng nong neng sepertinya gitu ya. Tapi jatuhnya sama gitu. Yang menurut kami praktekkan di rumah dengan Pak Mangkunya itu, kami tidak pernah gambaran topeng, nah sekedar penyambramo. Nah itulah kami kecil-kecil dulu, setahu kami ya. Nah kami ini, maaf juga Pak, kami itu bukan latar belakangnya seni tabuh, hanya berkeinginan, hanya hobi Pak. Kami coba-coba mendengar, oh gini misalnya gambaran Bali gila, misalnya gila baris, nang yong nong neng neng nong nong neng. Setelah pokok jalan kita ngelangsingnya langsung sekali ngeriong gitu. Itulah, itu kelebihnya. Sekali kita belajar bisa mukul gangso, bisa mukul riong, mukul calungnya, seolah pukulan satu barung tuh Pak. Tapi kita sendiri. Nah ini pukul ini kami sebut pukul ngeringkas gitu, singkat gitu. Jadi pukul berdua kita morong sendiri gitu. Nah ini menurut saya rasanya jarang dicoba di gambaran perungu, karena gambaran perungu kan dekat Pak bahasa Balinya. Tidak bisa kita mukul dua Pak, harus berdua. Kalau sendiri kan tidak bagus hasilnya. Nah itu kelebihan istimewanya gambar ini gitu. Nah itu sangat kami tertarik. Banyak yang teman memuji, saya kan malu dipuji, kita bukan tahu tentang itu, tapi teman yang memuji hebat, dari apanya hebat bisa bilang gitu ya. Karena didorong oleh keinginan hobi Pak. Itu yang menggoda adanya inspirasi gini, oh gini ya, bagaimana caranya nabuh bisa sendiri. Jadi kami tertarik tingklek. Tidak ada guru Pak mengajar cara mukul, tidak ada. Malah teman-teman di sini dia tidak bisa juga bilang saya belum belajar di sini. Saya coba-coba akhirnya istilah Bali kalau yang berjalan kan itu pas. Sekarang kekurangan kami itu harus kaya dengan lagu Pak, istilah Bali gendeng Pak. Misalnya gendeng Pak, di Bali ada gendeng Teputlu, Semarendano, Galanghang, harus menguasai, tinggal kita main saja Pak. Nah di situ kami belum sepenuhnya menguasai karena kami belum bidang. Nah untuk eksperimen pribadi kami juga mencoba beberapa tabuh yang kami kirim di YouTube dia. Ada itu yang tahun berapa? 2015 ya. Kemarin juga ada rencananya setiap bulan ngirim Pak. Artinya untuk memproses mengenalkan tingklek yang ada di Bali, mau pengwaris leluhur kita jangan lupa gitu. Secara pribadi saya belum begitu filosofisnya tinggi. Sanggar sudah kegiatan Pak. Jadi dengan adanya sanggar kita menempatkan diri berkreasi Pak. Ada tempat berkreasi, beberapa kumpulan teman yang bisa datang seperti ini. Saya ngomong-ngomong karena dekat pantai sering ngobrol, ayo main ke rumah. Ini seperti teman semua lah, kita ajak ikut-ikut. Yang penting pendukung. Kami juga di pantai ini Pak sudah membentuk paguyuban Sandi Werdo Segaro. Sudah ada anggota 20. Memang ini diminta oleh teman, harus diiring gambar ini, kata-kata teman ini belum ada, harus kita angkat bersama gitu. Ia tertarik mengembangkan tingklik karena gamelan warisan leluhur itu belakangan jarang dijumpai. Subrato pun ingin mengangkat kembali tingklik sebagai gamelan untuk melengkapi kerawitan Bali yang berkembang saat ini. Baginya, tingklik memiliki sejarah yang sudah lama. Ia tidak ingin kerawitan masa lampau itu lenyap begitu saja ditelan zaman. Bahkan kedepannya ia berharap tingklik bisa dijadikan pengiring tari di Bali dan generasi muda tertarik mengembangkan dan memainkannya. Menurut ayah dari Niputu, Triana Trisnadewi dan Kadek Diah Ayu Nirmalasari ini,
Pengembangan dan pelestarian gamelan tingklik bisa melalui sekolah, kampus seni, dan sanggar-sanggar seni. Selain itu, pemerintah juga seharusnya ikut turun dalam pelestarian gamelan tingklik ini, misalnya menyelenggarakan lomba kesenian, khususnya lomba membuat gamelan tingklik yang berbahan dasar bambu dengan hadiah yang menarik, sehingga nantinya masyarakat yang memiliki bakat yang sama juga mampu melestarikan budaya gamelan tingklik ini. Subrata pun menyebut bahwa gamelan tingklik ini memiliki keistimewaan, yaitu pembuatannya yang cukup mudah karena ruas bambu itu sendiri sudah mampu menghasilkan nada yang indah. Yang kami tertarik membuat gamelan ini karena melihat pengamat saya pribadi, gamelan ini dalam perkembangan pariwisata di Bali. Kalau pariwisata di Bali umumnya dilandasi oleh adanya agama, adat, seni budaya, termasuk gong kebiar sangat pesat perkembangannya. Mengingat tingklik ini berdasarkan pengalaman saya tanpa sumber, katanya sebelum zaman perunggu sudah orang Bali itu mengenal. Kami anggap gamelan ini adalah warisan leluhur kita. Karena jarangnya gamelan yang jumpai, jadi tiang pribadi ingin mengangkat ini sebagai kesenian Bali untuk melengkapi gitu. Nah, dengan tertariknya mengungkap ini, kami mencoba tanpa guru adakan suatu eksperimen. Jadinya kami bisa terwujud dengan beberapa bimbing tokoh dari teman Asti kadang datang ke sini. Saya minta petunjuk bagaimana nadanya, sudah cukup gitu. Banyak teman-teman Asti datang ke sini dulu gitu. Nah, itu alasan kami itu mengangkat gamelan ini kembali kepada generasi kita. Jangan sampai gamelan ini sudah sejarahnya sudah lama lenyap di telan zaman gitu. Nah, itu makanya kami angkat ini, mudah-mudahan dari pemirsa nanti bisa menonton dalam kegiatan ini bisa memperhatikan atau ikut mendukung gamelan yang sangat punah ini gitu. Harapan kami ke depannya gamelan ini bisa menjadi pengiring tari di Bali gitu. Jadi menjadi penduduk yang sama gitu. Karena mungkin ini seperti kami di rumah coba-coba iseng-iseng dengan kedua aja ngambil topeng, beliau malah tangannya nari cocok ngambil topeng, banyak komentar seperti itu. Dan gamelan kami itu ada sanggar di Guang, waktu pentas hotel ditegur, dah ada musik yang lain, jadi beliau ngambil musik dua dari kayu ulen gitu, itu dipakai melengkapi gitu, dengan campur kolaborasi dengan bambu dan lainnya gitu. Nah, karena langkahnya ini mudah-mudahan dari pemirsa nanti tergugah beliau ini. Nah, itulah inspirasi kami menciptakan ini adalah terbelakang yang kami angkat itu karena lenyap tanpa ada berita. Banyak di YouTube teman-teman nonton bahasa Balinya tumben nawang gambarnya tumben gitu. Mudah seperti itu komentar di YouTube ini banyak beri komentar tokoh seniman itu. Ini cukup luar biasa. Apa itu mudah-mudahan positif. Nah, kami berterima kasih atas dukungan saudara-saudara kita di Bali. Harapan kami gini Pak, mudah-mudahan dari pihak pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan bisa melestarikan, ikut mengembangkan lewat pendidikan seni, misalnya SMK 2, SMK 3 ya, kemudian diisi baik di guyup masyarakat Pak, supaya ikut mendukung. Mudah-mudahan dari pihak generasi terutama yang usia masih sekolah dia itu karena mereka sekarang kan di mana-mana anak muda sedang nabuh ya. Jadi ikut mempertimbangkan atau ikut mendukung kesenian ini Pak. Dari manakah, entah lewat sekolah seperti saya katakan tadi atau lewat sanggar. Nah, ternyata teman-teman penabuh senior sebenarnya banyak datang ke sini, berat mukul tingklik dia bilang itu ya. Walaupun tidak megang ini berbeda jauh gitu. Seperti teman saya tadi itu, dia tim joget hebat mukul rinde Pak. Tapi di sini belum katanya udah bahasa. Ya, saya bilang barat Bali itu jangan tiuk bersai sange domangan ya. Saya tepak bisa kenten dia. Konten yang mengecewa teman. Ada teman beranggap gini, "Wah, bela ada menggambar pukul ragana sing hidang sing juari ada keto tiang ten gitu Pak. Yang penting datang tiang punya semboyan. Pokoknya
pukul ke jingkleknya membunyi gitu dia yang bilang sing perlu harus begini gitu. Seniman Cok Putra mengaku kaget Subrata yang dikenalnya sebagai pelukis dan pematung ternyata memiliki bakat di bidang kerawitan. Selain menabuh, ia juga mampu menciptakan barungan kerawitan berbahan bambu dan kayu ulin. Kerawitan tingklik yang dibuat Subrata dan kemudian dimainkan dengan teknik unik mendapat apresiasi juga dari kalangan pengrawit. Cok Putra yang dosen Unhi ini bersyukur ada seniman yang kembali mengembangkan kerawitan masa lalu yaitu tingklik yang ternyata bisa dipakai mengiringi sejumlah tarian. Jujur saja ya, Tiang ini juga terkejut gitu. Karena setahu Tiang beliau itu adalah bukan basicnya seorang kerawitan, beliau seorang pelukis, pematung, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Tiang dikontak untuk datang dan sempat yang share juga di medsos tentang ini. Dan teman-teman pengrawit itu bukan main, apresiasinya sangat bagus sekali tentang tingklik lah. Dulu kan sudah berkembang sebelum gamelan gong kebiar ini berada. Tapi pelan-pelan hilang. Dan sangat bersyukur beliau ini kembali mengembangkan dengan gaya beliau otodidak gitu ya. Saya sangat bangga sekali. Beliau adalah ya patung Garuda di Guang itu, dia adalah pemarakasa, arsitek dan sekaligus pembuat tiang bareng pada Sengulat Besi waktu itu tahun 88 mungkin sebelum ke Kalimantan Timur. Tahun 88 Loma Desa itu beliau lah perancangnya bersama seniman-seniman Guang yang lainnya. Pak Rito gitu, masih hidup beliau, umur 94 tahun sekarang, dan beliau salah satu perancangnya juga gitu. Dan Tiang tidak menyangka bahwa Pak Subrata juga bisa membuat tingklik dan bisa memainkan tingklik dengan teknik yang di luar dugaan. Sangat bangga sekali. Artinya Tiang baru juga tahu nih, jujur ya. Dulu hanya tahunya seorang pelukis gitu aja. Kita mohon teruskan, mohon dilestarikan dan diinformasikan kepada khalayak ramai melestarikan di sini ada komunitas yang melestarikan yang namanya tabuh tingklik, bisa menabuhkan, bisa mengiringi mungkin topeng atau tarian-tarian itu. Artinya mendukung tentang kegiatan beliau untuk membuat jenis gamelan baru dengan ada yang dari kayu besi, yang dari ini kan udah biasa dari bambu, mungkin dari bahan-bahan yang lain yang memang bermanfaat untuk kerawitan, khususnya kerawitan Bali. Penasihat Sanggar Pondok Seni Lembu Suwana I Gusti Sujana menyambut baik upaya Imade Subrata mengembangkan gamelan tingklik yang telah lama ditinggalkan oleh masyarakat. Selain mampu membuat gamelan berbahan bambu, Subrata juga mampu memainkan atau menabuhnya dengan baik dan menghasilkan gabungan suara yang sangat indah hanya dengan kedua tangannya. Gusti Sujana berharap gamelan ini bisa dikembangkan di kemudian hari untuk mengiringi tarian atau pementasan. Bahkan suatu saat bisa ditampilkan dalam ajang pesta kesenian Bali. Karya seni, yang memang karya seni itu adalah sangat langka dan perlu kita lestarikan, yang berupa gamelan dari bahan-bahan bambu. Yang menurut saya ini sangat unik lah, beliau ini sangat unik sekali, dimana dalam pembuatan beliau mulai dari pembuatan, pemilihan bahan ini sangat teliti sekali untuk mendapatkan jenis-jenis suara sehingga menjadi suatu tatanan dalam penggabungan suara itu menjadi suatu suara yang sangat boleh dikatakan merindukan kita untuk hal-hal yang sudah terdahulu. Kita rindu sekali dengan hal-hal yang memang sudah ditinggal sebagai karena pengaruh teknologi, dan sekarang ada teman yang membangkitkan kembali. Beliau dari caranya membuat,
setelah itu menabuhkan. Nah, yang sangat unik di sini saya lihat adalah dalam menabuhkan, menyuarakan dari karya-karya itu. Nah, yang kita lihat secara umum orang menabuh itu kan boleh dikatakan beberapa orang untuk mendapatkan suatu gabungan suara yang sangat indah. Tapi beliau mampu melakukannya sendiri. Nah, inilah ya dari teman-teman kita sering diskusi, ada suatu hal yang memang dia punya satu kelebihan. Nah, ini yang kita harapkan sekali bisa diinformasikan kepada teman-teman kita yang berkecimpung dalam dunia seni kerawitan. Dan kita juga sering informasikan kepada adik-adik kita yang diisi. Nah, kebetulan saya juga sering menerima anak-anak isi untuk mereka praktek lapangan. Makanya kita tetap informasikan. Nah, sehingga ada hal-hal yang memang bisa kita kembangkan di kemudian hari. Ya, bisa kita kembangkan di kemudian hari. Semoga dari bahan-bahan yang boleh dikatakan banyak sekali di lingkungan kita dan sangat sederhana, bisa menghasilkan suatu karya seni yang boleh dikatakan sangat luar biasa. Saya sebenarnya sudah dari bertahun-tahun untuk berjuang bersama Pak Made dan teman-teman semua agar sanggar ini bisa orbit. Maka dari itu kita mengadakan pendekatan dengan teman-teman di pemerintahan, baik di Dinas Kebudayaan, baik di teman-teman di DPR, sehingga ada suatu jalan lah, kita diberikan suatu jalan kemudahan untuk bisa mengembangkan ini ke depannya, sehingga bisa seni tabuh ini bisa digunakan bukan seperti sekarang ini kan kelihatan tarian-tarian itu diiring oleh gamelan-gamelan yang dari perunggu besi itu ya kan, itu gamelan yang sudah biasa, tapi kita ingin agar gamelan ini bisa tampil dalam mengiringi topeng atau mengiringi legong atau ya acara-acara seni lainnya lah. Nah, ini yang kita harapkan sekali untuk bisa tampil. Mungkin di suatu saat bisa tampil di pesta seni lah, sehingga bisa dikenal oleh adik-adik kita yang menggemari seni kerawitan ini. Pemirsa, demikian kesenimanan Imade Subrata berupa yang hobi menggambar. Semoga menginspirasi.